Tak jauh dari ibu kota Jakarta, Karawang merupakan bagian dari saksi sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Karawang tak pernah dipisahkan dari peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Pada hari itu terjadi peristiwa penculikan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia, yaitu pemuda Rengas Dengklok menculik Soekarno dan Hatta, kemudian mendesak mereka berdua untuk mempercepat proklamasi tanpa harus menunggu keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan muda bangsa Indonesia di Bandung. Pada 15 Agustus 1945, melalui berita siaran radio BBC London. Bukan tanpa alasan Rengas Dengklok yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat dipilih oleh golongan muda. Berjarak sekitar 81 km dari Jakarta, Rengas Dengklok dianggap sebagai tempat yang aman untuk menyusun rencana kemerdekaan. Tak heran, karena memang Rengas Dengklok jauh dari jangkauan pengawasan tentara Jepang, yang saat itu sudah mengetahui adanya rencana yang akan dilakukan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi di sebuah rumah di Kampung Bojong, Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tempat tersebut berjarak sekitar 15 km dari jalan utama yang merupakan bagian dari Jalan Pantura. Awal mulanya, pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, perkumpulan golongan muda yang terdiri atas Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Hal ini dilakukan tak lain adalah karena ingin mendesak Soekarno dan Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanpa melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sementara itu, Soekarno dan Hatta serta tokoh-tokoh lainnya berencana melaksanakan proklamasi melalui PPKI. Golongan muda yang menganggap PPKI sebagai badan buatan Jepang dan tidak ingin melakukan proklamasi melalui PPKI, sehingga akhirnya terjadilah peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta menuju Rengas Dengklok yang akhirnya dikenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta dibawa ke rumah seorang Tionghoa bernama Zhao Qi-xiang yang berdekatan dengan markas Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Rumah Zhao Qi-xiang yang semula berada di dekat Sungai Citarum dipindahkan ke tempat lain yang berjarak sekitar 150 meter dari tempat semula. Meskipun begitu, bagian rumah dan ruang tamu masih asli, tidak banyak berubah seperti aslinya. Bahkan dua buah kamar yang dulu digunakan oleh Soekarno dan Hatta masih dipertahankan dari bentuk aslinya. Rumah itu juga ditinggali oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Sucipto, Fatmawati, Guntur Soekarno Putra, dan lainnya selama 3 hari pada 14 sampai 16 Agustus 1945. Rumah Zhao Qi-xiang kemudian dijadikan tempat penyusunan teks proklamasi. Saat itu, Babah Zhao yang tidak dikenal dengan Soekarno-Hatta memilih pergi bersama anak-anaknya dan membiarkan kediamannya digunakan sebagai tempat penyusunan proklamasi. Awalnya, teks proklamasi akan dibacakan langsung di tempat ini juga. Upacara penaikan bendera sudah diadakan. Pembacaan kemudian dibatalkan karena kedatangan Ahmad Subarjo
yang mengundang Soekarno-Hatta membacakan teks di Pegangsaan Timur. Akhirnya teks proklamasi dibacakan tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dengan luas sekitar 1.500 meter persegi, Monumen Kebulatan Tekad dahulunya merupakan markas tentara peta yang lokasinya tak jauh dari rumah Zhao Qixiang. Dibangun pada tahun 1950, monumen ini sempat dipugar dan diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karawang pada tahun 1984. Setelah memasuki pintu gerbang, terdapat jalan setapak menuju bagian inti monumen, dan di bagian utara terdapat tatanan batu membentuk angka 45. Tepat di tengah halaman terdapat tugu Kebulatan Tekad berdiri di atas batur persegi berukuran 15 kali 15 meter. Bagian ujung selatan terdapat relief yang menggambarkan peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu. Selanjutnya panel bagian tengah dihias relief yang menggambarkan peristiwa Rengas Dengklok, yaitu persiapan menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada panel bagian ujung utara relief menggambarkan peristiwa tanggal 16 Agustus 1945 hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.